Jumpa lagi dengan saya, Mrs. K. Kali ini kita akan belajar mengenai announcement text. Seperti kita tahu bersama, announcement text itu adalah pengumuman tetapi berbentuk tertulis. Oke ya, kita lanjut saja. Nah, di sini ada pengertian sedikit mengenai announcement. What is an announcement? Announcement is an important information that is announced either orally or in writing addressed to people. They are usually found in public places such as supermarket, gas station, school, etc. Nah, itu sedikit mengenai announcement ya. Dan kita lanjut lagi. Definition of announcement text. Announcement is something that is written, printed or spoken verbally so that other people know that there is something happening or about to happen. Nah, itu mengenai announcement text. Jadi segala sesuatu itu tertulis atau di printed atau bisa juga secara verbal ya, spoken verbal. Nah, yang intinya mengumumkan supaya bisa diketahui juga oleh orang lain. Kita lanjut lagi. The following is the general structure of announcement text. Jadi struktur ya dari announcement text. Nah, pertama, the first title. Title contains the name or main theme of the announced business or event. Jadi dan kita membuat announcement text, kita harus tentukan juga judulnya apa. Ya. Kegiatan yang akan kita lakukan itu apa? Supaya tahu ya. Dan kita membuat sebuah pengumuman. Next, date and time contains information on the day, date and time of the event or activity to be held. Jadi kita harus tentukan juga ya tanggalnya, harinya, waktunya, karena dalam pelaksanaannya harus jelas. Oh, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Itu harus ada juga ya, tapi segala sesuatu itu ditulis di dalam bahasa Inggris ya. Oke. Location contains information on where event or activity will be held. So we make it sure the location. Nah, jadi kegiatan yang akan kita lakukan itu kita berlokasinya di mana. Itu harus jelas ya, supaya kalau pengumuman yang kita buat itu tidak bisa menyesatkan orang untuk datang ke event tersebut. Karena apa? Lokasinya jelas. Next, contact person contains information on the name of the person or address that can be contacted. Jadi contact person ini dia the function of it. Jadi ini berfungsi adalah untuk salah satu sarana bagi kita, mungkin kita ingin bertanya ya, alamatnya ini patokannya di mana ya? Atau kita ingin mendapatkan informasi lebih ya mengenai event atau aktivitas dari announcement text tersebut. Ya, kita hubungi nomor-nomor yang telah tertera di dalam announcement text tersebut. Oke, next. Types of announcement text. Ini adalah bentuk-bentuk dari announcement text. Jadi dalam kita membuat announcement text itu juga ada tipe-tipenya ya. Nah, jadi kita lihat. Generally, there are several things that can be used as main topic of announcement text. Jadi ada beberapa ya topik ya dalam announcement text. Mungkin ada banyak, tapi ini hanya pada umumnya ya yang saya ambil ya. Yang pertama, events ya.
Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan itu ya, kita buat pengumuman. Next, missing persons, animals, items. Jadi kalau misalnya ada yang merasa kehilangan, baik manusia, hewan atau apa saja ya, benda-benda yang kita merasa kehilangan, kita buat sebuah announcement text. Bisa ditulis dengan jelas ya di situ, seperti tadi ya, dan bentuk strukturnya seperti tadi ya. Mungkin tanggal hilangnya di mana ya, lokasi hilangnya di mana ya, itu harus jelas. Baru ditaruh kontak personnya di bawah yang bisa dihubungi setelah ketemu, ini kontak personnya. Itu untuk missing person. Terus winners of a competition ya, sama juga seperti tadi ya, structure-nya, cara penulisannya sama, tapi ini topiknya berbeda. Job vacancy, set news, inauguration, marriage, birth, and the last new products. Itu topik-topik yang pada umumnya ya, yang kita buat dalam announcement text, tapi strukturnya tetap seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi strukturnya seperti tadi ya, yang harus ada title, date, and time, location, contact person ya. Oke. Next, how to write an announcement text. Mungkin kita berpikir, udah tadi strukturnya udah tahu, tipe-tipenya udah tahu, bagaimana ya cara kita menulisnya. Oke. There are several things that must be considered when you want to make an announcement text. You must pay attention to the title, type of event, date or time, place, contact person, and address. Some of these things only apply if you make the announcement text, but what if you want to make an oral announcement? The things you have to pay attention to when you want to make an oral announcement are clarity in the process of your delivery, intonation, pauses, and volume must be adjusted so that listener can understand what you want to convey easily. Jadi kalau seandainya kalau kita ingin membuat pengumuman secara oral, secara langsung ya, pengumumannya otomatis kita harus memperhatikan intonasi kita, intonasi suara kita harus benar-benar jelas terdengar. Mungkin kalimat-kalimatnya ya itu harus jelas terdengar sampai ke yang mendengarnya bisa menangkap apa yang sedang diumumkan. Jadi harus jelas ya itu ya. Jadi itu untuk announcement. Tapi kalau dalam announcement text kita juga harus jelas menulis ya, judulnya apa, kegiatannya apa ya. Jadi bentuk kegiatannya apa, tanggalnya, jamnya, tempatnya, dan kontak person juga, alamatnya juga harus jelas. Karena apa? Kalau kita membuat announcement text itu kalau tidak sesuai juga ya, alamatnya nggak ada, kontak personnya nggak ada, waktu, jamnya, judulnya apa, itu belum disebut announcement text. Kenapa? Tidak jelas ya. Oke. Next, here are some tips on how to make an announcement text. Jadi di sini ada beberapa tips ya untuk kita membuat announcement text. First, announcement text must be written concisely, clearly, and easily understood. Jadi kita harus membuat tertulis ya, benar ya, jelas ya, dan mudah dimengerti. Jangan kita membuat sebuah pengumuman bertele-tele ya. Kita membuat sebuah pengumuman yang nggak benar-benar dimengerti ya. Sehingga walaupun kita udah masuk ke topik, tapi orang nggak ngerti tujuannya apa dibuat kegiatan ini ya. Jadi harus jelas ya. Next, consider the main purpose of making an announcement, because it is not just a statement, but announcement can also increase people's level of trust in what you are conveying, especially if you are about to announce a new product to potential buyers ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi benar-benar apa yang akan kita umumkan itu jelas, sehingga masuk ke orang yang akan membaca itu benar-benar paham, mengerti ya, bahwa
ini yang akan menjadi kegiatan kita. Ini yang akan menjadi aktivitas dari yang akan kita umumkan. Next. Give facts in the content of your announcement as needed and there is no need to overdo it so as not to change the purpose of the announcement. Jadi kita harus memberikan juga ya bahwa hal yang kita berikan itu benar-benar ada ya. Jangan yang kita benar-benar umumkan suatu hal yang hoax ya, tapi ini harus benar-benar berdasarkan apa yang harusnya kita buat. Jadi itu ada ya yang kita buat ya. Next, write announcement with short words and avoid repeating unnecessary words because that will disturb those who listen or read the text of your announcement. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Dalam kita membuat announcement text, kita harus membuat dengan kata-kata yang singkat. Dan juga kita harus menghindari pengulangan kata-kata ya. Jangan diulang-ulang. Jadi misalnya kita udah tulis ya dari pertama. Misalnya topik kita kali ini kita membuat sebuah kegiatan misalnya lomba ya. Kita membuat kegiatan lomba ya. Jadi ada sebuah lomba. Jadi kegiatan itu kita tidak boleh mengulang-ulang lagi ya. Jadi bentuk-bentuk kalimat yang sudah ada di awal kita tidak boleh lagi mengulang-ulang di bawah karena akan kelihatan nggak baik ya untuk dibaca. Terus, if you have finished writing the announcement text, don't forget to check it by pro-overing to avoid misspellings, incorrect phrases, ineffective sentences. Jadi jangan lupa ya, karena dalam hal kita membuat pengumuman kita harus sesempurna mungkin perfect ya dalam kita membuat sebuah pengumuman supaya informasi akan kita berikan itu benar-benar sampai ke yang membacanya. Jadi ingat, dalam kita membuat sebuah pengumuman kita harus cek lagi, jangan-jangan yang kita tulis salah ya. Mungkin kita maksudkan dia she, dia, kita tulisannya si melihat. Nah, kita harus benar-benar cek ya spellingnya apa benar ya. Bentuk-bentuk phrasesnya juga kita harus benar-benar lihat ya. Jangan kita membuat sebuah pengumuman ya. Misalnya kita akan membuat sebuah pengumuman future, kita menaruh bentuk past tense. Itu juga harus diingat ya dalam membuat sebuah kata kerja juga ya. Jadi jangan kata kerja sebenarnya benar, tapi kalau dalam bentuk kita menaruh sebuah verbnya juga salah, otomatis akan salah informasi kita ya. Hal-hal yang kecil ini juga harus kita perhatikan. Oke, next. Nah, examples of announcement text. Jadi ini ada beberapa contoh ya. Nah, jadi contoh pertama, ini ada announcement. Di sini contohnya seperti ini. Free conversational English classes will start at Language Room, Central Library, Fulton Street on every Saturday at 3 p.m. until 4:30 p.m. Starting from Saturday 16 August to 2019, people from all language levels are welcome. Please call Jennifer 561-734-3036 for further information. Jadi ini adalah sebuah pengumuman ya, adalah pengumuman katanya ada suatu kegiatannya Free Conversation English Class. Jadi di situ jelas judulnya udah ada ya. Topiknya apa? Jadi Free Conversation English Class itu topik ya. Nah, terus ada juga alamatnya ya. Ada juga hari, tanggal, bahkan jamnya. Dan juga di situ ada juga untuk kontak personnya itu ada. Jadi ingat ya dalam penulisan. Dan di sini juga kan tidak pengulangan, tidak ada kata-kata yang ulang-ulang. Misalnya Free Conversational English Classes, ulang lagi di bawah. Setelah people from all language level are welcome, diulang Free Conversation. Jadi
agak rancu. Jadi tidak boleh diulang lagi. Ini kan hanya sebuah kata-kata yang singkat. Jadi sampai ya ke yang membacanya. Nah, itu contoh yang pertama. Next. Contoh yang kedua. Nah, di sini ya. This announcement is addressed to all employees of the warehouse department. Due to the deadline of the shipment this week, all employees are expected to work overtime for 7 days. Starting on next Monday, the overtime work will start from 4 p.m. and last for a minimum of 2 hours. Suppose you have urgent business to attend to and have to skip working overtime, please speak to me to request permission. Thank you for your understanding. Edit Warehouse Manager. Jadi mungkin ini dalam sebuah perusahaan ada juga pengumuman ya. Mungkin kalian bilang kenapa ya di situ nggak ada ditulis nomor, itu udah ada. Karena apa? Ini kan hanya sebatas dalam sebuah departemen, otomatis nama yang tertera itu mereka udah tahu. Nah, yang harus dihubungi ini ya, yang penanggung jawab ini adalah ini. Jadi kalau misalnya ada mungkin hal-hal yang lebih, ditanyain langsung ke yang nama yang tertera di situ. Ya, kali ini dalam sebuah perusahaan ya. Jadi khusus untuk dalam sebuah perusahaan itu ya. Itu pun mungkin dalam sebuah departemennya itu ya, dibuatlah seperti demikian. Nah, terus, ini juga sama, hampir sama yang seperti di atas, mirip juga ya. Jadi seperti demikian ya. Oke, jadi sampai di sini dulu ya, sedikit penjelasan ya mengenai announcement text ya. Jadi ada sedikit penjelasan dan ada sedikit tugas ya untuk kalian ya. Jadi ada tugas. Jadi write down announcement about vacation. Jadi ingat ya, kalau ada yang kalau kalian sudah paham ya yang dari atas tadi ya, jadi saya ulang lagi ya. Cara penulisannya ini ada title, date, and time, location, contact person. Jadi harus ingat baik-baik dalam penulisan announcement. Jadi tugas kalian ya menulis mengenai announcement vacation. Jadi ditulis juga title-nya apa, date, time, location, jadi kontak personnya juga ada. Okay, I think that it's enough for us today. So I would like to explain more about another topic. Then we will meet you again. Okay, bye.